Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Nah, dari video yang kita lihat tadi ya, itu sangat jelas sekali bahwa orang ini atau Dr. Greg ini menyindir kepada Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Kita lihat lagi videonya ya. Saya ingin masyarakat Indonesia itu menjadi cerdas, terutama dalam hal politik. Jangan tertipu oleh pencitraan-pencitraan. Selama ini kita telah banyak dibohongi oleh pemimpin-pemimpin yang melakukan pencitraan. Jadi katanya, kata Dr. Greg ini ya, kita itu jangan tertipu dengan pencitraan-pencitraan. Karena selama ini kita telah ditipu oleh para pemimpin yang melakukan pencitraan. Katanya seperti itu ya. Jadi yang disebut dengan pencitraan itu ketika misalkan pemerintah atau pemimpin kita dalam bekerjanya sesekali di media sosialnya itu melakukan hal-hal yang seperti misalkan membersihkan jalan atau membersihkan sampah di sungai, itu hanya sesekali. Nah, itu pencitraan ya. Kalau misalkan bersifat kontinuitas seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, ditambah dengan membuat kebijakan, itu sebetulnya tidak dikatakan pencitraan. Begitu. Kita lanjutkan lagi ya. Seolah-olah pro rakyat, padahal mencekik rakyat dengan lembut tanpa terasa. Kita butuh pemimpin yang profesional dan beretika. Contoh, ada seorang gubernur ya. Gubernur itu tugasnya berat, yaitu membuat regulasi dan kebijakan strategis, mengkoordinasi dinas-dinas terkait agar semuanya dapat bergerak menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tapi kalau seorang gubernur kerjanya bikin konten terus yang penuh drama setiap hari, apa jadinya itu Pemprov? Seorang gubernur mengambil alih tugas tukang sampah, bersih-bersih kali yang kotor, jadi Satpol PP, sidak. Jadi katanya seorang gubernur itu tugasnya sangat berat, yaitu membuat regulasi-regulasi. Ia bisa membuat regulasi bagaimana kalau misalkan tidak terjun langsung ke masyarakat, tidak langsung terjun ke bawah. Membuat regulasinya gimana? Begitu. Karena yang selama ini dilakukan oleh pemerintahan yang sebelumnya, ya seperti itu, mengandalkan bawahannya, tetapi terkadang tidak tepat sasaran, maka dilihat langsung oleh Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Seperti itu ya, Pak Dokter. Kita lanjutkan lagi. Sana sidak situ, apalagi itu dilakukan tanpa etika, mempermalukan orang, melakukan persekusi, marah-marah nggak karuan, nyuruh orang minum bir oplosan, minum pil koplo, walaupun orang itu salah. Namun tetap kita harus menghargai mereka sebagai manusia yang perlu dibina. Baiklah, Pak Gubernur, pikirkan agar dinas-dinas terkait itu bisa menjadi pahlawan-pahlawan bagi bangsa ini yang mengerjakan tugas dengan baik. Jangan bikin konten yang mencitrakan Anda sebagai pahlawan tunggal. Semoga netizen paham mana pemimpin yang baik dan profesional. Kata si dokter ini ya, bahwa Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing itu menggantikan tugas daripada tukang sampah. Secara logika ya, kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi melakukan atau mengganti tugas tukang sampah, maka Kang Deddy Mulyadi itu setiap hari akan membersihkan sampah, setiap hari akan membersihkan sungai-sungai yang kotor. Kan ini tidak ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini hanya sebagai pelopor supaya masyarakat itu sadar
akan kebersihan. Dan ingat ya bahwa tugas kebersihan itu bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tetapi kewajiban setiap manusia. Begitu ya Pak Dokter. Dan kemudian sidak sana, sidak sini. Nah, waktu itu merupakan video yang sudah lama sekali. Ketika Kang Deddy Mulyadi belum menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat, ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi anggota DPR RI, menyemprot anggota DPRD Provinsi. Begitu itu kan wajar ya. Jadi anggota DPR RI menyemprot anggota DPRD Provinsi, ya itu sangat wajar sekali sebetulnya ya. Dan itu bukan mempermalukan, tetapi memberikan efek jerah supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Dan saya yakin Kang Deddy Mulyadi itu ketika istirahat dia tidak mungkin disidak seperti itu. Itu kan jamnya jam kerja, tetapi main catur begitu ya. Jadi orang ini menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi itu mengkultuskan dirinya sebagai pahlawan tunggal. Nah, yang kita tahu Kang Deddy Mulyadi itu tidak seperti itu ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu didukung penuh oleh rakyat, diakui oleh rakyat. Jadi kinerja-kinerja Kang Deddy Mulyadi itu sangat cepat dan sangat cepat pula terasa oleh rakyat, oleh masyarakat begitu ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi tidak mengkultuskan dirinya sebagai pahlawan tunggal, tidak ya. Nah, bagaimana menurut pendapat kawan-kawan semuanya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya.